Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, semoga hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI mengenai hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, orang yang berperilaku baik hidupnya akan tentram. Hati yang tentram diantaranya berperilaku ikhlas. Nah, teman-teman kelas 3, apa sih yang dimaksud dengan kata ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Jadi, ketika kita melakukan kebaikan, kita niatkan hanya kepada Allah. Tidak boleh melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas dalam beribadah. Nah, ikhlas dalam beribadah ini menjadi syarat diterimanya amal. Kenapa? Nah, ketika kita ikhlas melakukan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan 4 balasan. Balasannya apa? Pahala dari Allah. Selanjutnya yaitu ikhlas dalam belajar. Nah, dalam belajar juga kita harus memiliki hati yang ikhlas ya teman-teman. Seperti niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Ketika kita ikhlas dalam belajar, niscaya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan mudah memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Jadi kita tidak boleh berpikiran belajar sulit, belajar susah. Nah, tidak boleh seperti itu. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Makanya kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang buruk ya. Kita yakin bahwa kita bisa dan dapat memahami materi dengan baik ya. Itu manfaat ikhlas dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas dalam beramal. Nah, ikhlas dalam beramal ini, niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Nah, kalau kita sering beramal, sering memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kita akan selalu mempunyai hati yang tentram, yang damai, dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ikhlas dalam bekerja. Nah, bekerja ini juga memerlukan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Di setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan terasa ringan dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hati kita akan terasa tentram dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah Surat ke-98 ayat ke-5. Hati tentram dengan berperilaku baik pada sikap mohon pertolongan. Nah, mohon pertolongan Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan.
Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ini kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memohon pertolongan matahari, kita memohon kepada patung, ya, hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Mohon pertolongan kepada Allah SWT dengan cara berdoa kepada Allah SWT. Nah, berdoa setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Di waktu sehat maupun sedang sakit, kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Selanjutnya, di waktu senang maupun susah. Nah, walau kita susah, senang, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan agar kita diberikan hati yang tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah surat ke-1 ayat ke-5. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung, meminta keselamatan dan harapan, di mana memohon pertolongan Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar. Makanya setiap kita melakukan aktivitas di sekolah, kita diharuskan berdoa memohon pertolongan agar diberikan kemudahan dalam belajar. Selanjutnya yaitu sebelum berangkat ke sekolah, pamit kepada orang tua dan mohon pertolongan Allah agar diberikan keselamatan, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Setiap doa yang dikeluarkan oleh orang tua kita akan mendapat keberkahan kepada kita. Selanjutnya yaitu berdoa kepada Allah SWT sebelum tidur agar dijaga dari gangguan syaitan dan mimpi buruk. Nah, teman-teman, jangan lupa berdoa ya sebelum tidur. Selanjutnya ada tugas buat kalian, kerjakan halaman 61 sampai 62 ya teman-teman. Kerjakan dengan baik, dengan hati yang ikhlas tentunya ya, karena kita sudah belajar mengenai perilaku ikhlas. Lalu kalian setelah mengerjakan dikirim kepada Miss Miran atau Miss Cindy paling telat sampai jam 3 sore. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.